Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 20. Rasanya tersiksa menahannya, ucap Brian. Apa yang tersiksa? Tangan Kirana dipegang Brian dan dituntunnya menuju si Utom. Rontaan si Utom mengenai tangan Kirana yang seperti patok besi, keras dan panjang. Dieratkan tangannya agar tidak menyentuh benda panjang dan keras itu. Tapi, Brian malah membuka genggaman tangan Kirana, dan malah disuruh memegangnya. Sayang ini keras banget. Coba kamu pegang, kata Brian. Apa sih, enggak mau? Kata Kirana merasa malu. Tapi aku tersiksa sayang, butuh dibelai. Ucap Brian dengan menggodanya. Kirana masih diam, dia tidak mau memegang benda itu. Tapi Brian malah mendorongnya, membuat Kirana tergoda. Brian terus mendorongnya pelan tapi pasti. Papi Michelle, ini masih sakit. Kata Kirana merajuk, tapi dia menikmatinya juga. Dan akhirnya, blees. Suara lenguhan Kirana kembali terdengar. Brian perlahan menggendongnya dan melangkah dengan pelan, mereka kini menikmati pendakian yang kesekian kalinya. Brian melangkah dan mengayun dengan lembut, perlahan namun pasti. Kirana hanya terpejam, menikmati perjalanan dengan Brian yang kesekian kali. Meski rasa lelah dan sakit, tapi dia juga menikmatinya karena Brian benar-benar membuatnya nyaman dan terlena. Kamu tahu, melihatmu saja aku selalu tergoda sayang. Racau Brian. Aku hanya gadis biasa, Tapi cuma kamu yang membuatku selalu ingin menyentuhmu, sayang. Sayang kamu membuatku gila. Ini sangat nikmat sekali sayang, maminya Michelle. Aku mau sampai, Keluar aja sayang, aku masih mau menikmati ini. Brian terus memacu langkahnya. Sampai Kirana sampai di puncak beberapa kali tapi Brian belum selesai juga. Bahkan dia seperti tidak mau selesai lebih cepat, karena kenikmatannya tiada tara baginya. Kirana sampai terkulai lemas, Brian masih saja menggenjotnya. Hingga dia merasa kasihan pada Kirana, akhirnya dia percepat hingga sampai juga di puncak kenikmatan. Tubuhnya menegang hebat, memeluk Kirana dengan erat. Sayang. Brian terkulai di samping istrinya yang lebih dulu lemas. Dia mengecup kening Kirana yang terpejam matanya. Terima kasih, sayang, cuup. Dia mendekap Kirana dengan erat, dia benar-benar merasakan kebahagiaan dengan Kirana. Capek ya? Tanya Brian. Iya, aku enggak kuat mas. Maaf ya, tapi tadi kamu yang mulai dulu. Tapi aku kan cuma meraba aja di perut, kilah Kirana. Itu yang membuat si Utom bangun, sayang. Jadinya aku enggak tahan ingin mendaki lagi denganmu, kata Brian tersenyum. Kirana diam, dia memeluk suaminya. Kepalanya di dada Brian untuk mencari kenyamanan di sana. Besok gak usah ngantar Michelle ke sekolah. Kenapa? Nanti kamu enggak bisa jalan, kan sakit itunya. Kirana menatap suaminya. Terasa ketampanannya naik 2 kali lipat, dengan keringat di bagian lehernya. Nanti Michelle tanya, kenapa aku enggak bisa antar dia ke sekolah, ucap Kirana. Nanti aku bilang maminya sedang sakit. Udah nurut aja, kalau enggak mau malu nantinya. Kata Brian, yang semakin mendekap tubuh polos Kirana. Keduanya pun kini mengantuk, mereka akhirnya tertidur saling berpelukan dalam selimut hangat. Pagi pun tiba, pukul 5:30 Kirana baru bangun dari tidurnya. Dia membuka matanya, Brian masih di dekatnya dengan memeluknya. Wajah Kirana memerah, mengingat percintaan panasnya dengan suaminya semalam. Dia tersenyum dan menatap wajah Brian yang masih terlelap. Kenapa aku suka sama duda beranak satu ini ya? Cinta memang tidak bisa ditentukan. Terkadang yang terlihat angkuh, malah sekarang jadi suamiku dan aku mencintainya. Aku tidak percaya, terjerat cinta dan hasrat duda yang hot nikmat ini, hihihi. Gumam Kirana menutup mulutnya dengan tangannya. Karena duda ini berkualitas tinggi. Jadi kamu tertarik padaku, ucap Brian mengagetkan. Sontak Kirana terkejut dengan sahutan Brian, matanya masih terpejam.
Namun kemudian dia membukanya dan tersenyum pada Kirana. "Selamat pagi, sayang, Cuup," sapa Brian dengan lembut. "Pagi juga, Mas," sahut Kirana gugup. Keduanya saling menatap, tangan Brian membelai pipi Kirana pelan. "Kamu cantik sayang, aku semakin cinta sama kamu." "Gombal banget sih." "Hahaha, aku nggak gombal. Siapa coba yang aku gombalin selain kamu, aku juga enggak pandai menggombal." "Yakin?" "Lah itu, dia masih juga dekat-dekat kamu terus. Mungkin kamu sering gombalin dia, Mas. Dia itu perempuan tidak tahu diri, dia juga murahan. Dan lagi buat apa aku menggombal sama perempuan seperti itu, yang ada aku muak banget sama dia." Kilah Brian terus terang. "Tapi kenyataannya, dia selalu menempel sama kamu, Mas, dia sepertinya terobsesi denganmu." "Ya, tapi percaya sama aku. Yang aku cinta cuma kamu, aku juga bercinta setelah almarhum istri pertamaku meninggal. Tidak pernah melakukan selain sama kamu," kata Brian. "Tapi kamu tidak menolak dia menciummu. Bahkan kamu membalasnya," kata Kirana ketus. Jadi istriku ini sedang cemburu?" "Tentu saja, dia kan terobsesi sama kamu. Tapi sejak menikah, aku nggak pernah mau membalas atau menerima ciuman dia." "Harus. Kamu sudah punya aku. Kalau tidak, aku yang akan marah dan mendampratnya langsung." "Begitukah? Aku ingin lihat kamu mendamprat Laudia, segarang apa istriku ini." "Kamu belum tahu siapa aku?" "Tentu, kamu itu Kirana yang jutek namun baik hati. Aku menyukai pribadimu, maminya Michelle. Dan kamu tahu, baru kamu yang bisa menarik perhatian Michelle dan menaklukkannya. Makanya aku suka sama kamu dan mencintaimu." "Hanya karena Michelle?" "Tidak, aku benar-benar mencintaimu sebagai Kirana Prameswari." Pagi ini keduanya mengobrol tentang perasaan dan Laudia. Brian pun bangkit dari tidurnya dan menuju kamar mandi untuk mandi. Kirana masih meringkuk. Dia mencoba untuk bangkit, namun ternyata intinya benar-benar sakit dan perih. "Apa sesakit ini bercinta pertama kalinya?" gumam Kirana sambil meringis sakit. Namun dia pun kembali berbaring, tubuh polos berselimut itu pun terbaring lagi. Dilihatnya bagian dadanya, ada tanda merah beberapa titik membuat Kirana malu. Namun dia pun menutupnya kembali dengan selimutnya, dan memejamkan matanya lagi. Kirana sangat bahagia, dia sekarang jadi istri Brian seutuhnya. Meski dia kadang malu-malu di rumah suaminya itu, karena ledekan pembantunya yang kadang membuatnya malu. "Cie, yang udah malam pertama, gimana tuh rasanya?" kata Mimin meledek Kirana, yang sedang membuat omelet untuk Michelle. "Apa sih, Mbak Mimin, ngomongnya enggak jelas banget," kata Kirana yang mukanya memerah karena malu. "Hahaha, kuat banget ya Tuan Brian?" Mimin malah terus meledek Kirana. "Tahu ah, Mbak Mimin ngeledek terus." "Hehe," nyonya Kirana jalannya ngesot kakinya. Kirana semakin memerah wajahnya, dia benar-benar malu diledek Mimin terus-terusan. Dia lebih baik diam dan meneruskan membuat omletenya. "Berapa ronde, nyonya?" "Hais, apa sih Mbak Mimin?" "Hahaha. Mimin, kamu kenapa tertawa begitu?" tanya Brian heran. Enggak ada, Tuan. Saya lagi senang aja, bunganya sudah mekar sekarang karena sering disiram." Jawab Mimin dengan senyum mengembang di bibirnya. Brian mendekat pada Kirana, yang sedang menggoreng omelet permintaan Michelle. Brian mencium pipi Kirana, dan tentu saja Kirana kaget. Dia menoleh ke arah Mimin, takut pembantu itu tahu kalau Brian menciumnya. "Kamu cari apa?" tanya Brian, dia memeluk Kirana dan menciumnya kembali pipinya. Itu Mas. "Aku malu kamu begini Mas," jawab Kirana. "Malu sama siapa?" "Di sini nggak ada siapa-siapa. Ada Mbak Mimin, kan malu." "Mimin nggak ada, dia ke meja makan. Aku pengen peluk kamu sebelum ke kantor." Manja banget sih. Kan sama istri sendiri, yang bawah masih sakit ya?" "Iya, perih. Kakiku juga lelah," jawab Kirana. Pipinya merona mengingat kegiatan panas semalam, lalu tersenyum malu. "Nanti juga enggak sakit lagi kok."
Kalau kamu enggak sakit, sudah aku genjot lagi tadi pagi, cuop. Udah dong, ini nanti susah mindahinya. Brian meraba bagian perut Kirana lalu naik ke bagian atas, membuat Kirana kaget dengan aksi Brian itu. Mas, udah ih. Kata Kirana menepuk tangan suaminya itu. Aku gemas sama kamu. Brian pun pergi dari dapur, dia naik tangga dan menuju kamar mengambil tasnya. Dia memasang dasi sendiri, karena Kirana belum bisa membuat simpul dasi. Kirana duduk-duduk di samping rumah, sambil membaca majalah fashion yang sudah lama masa terbitnya. Dia bosan seharian ada di rumah terus sampai sore, dan malam hari sudah pasti Brian akan memintanya lagi. Dia lalu mengambil ponselnya, dan ingin menghubungi sahabatnya, Danisa. Halo sayangku Kirana, Nyonya Brian. Gue ada di depan rumah suamimu nih. Kata Danisa di telepon, yang baru saja dihubungi Kirana. Niatnya ingin mengobrol di telepon malah dia datang ke rumah. Lo udah di depan? Niat banget lo mau main ke rumah ini, kata Kirana dengan ketus. Gue mau mengucapkan selamat buat Nyonya Brian. Gue masuk ya? Iya, masuk aja. Bilang sama satpamnya gue yang suruh, kata Kirana. Oke sayangku. Klik. Kirana menutup sambungan teleponnya dan menuju ruang tamu. Dia menunggu Danisa masuk ke dalam rumah. Tak lama, Danisa pun masuk dengan senangnya, dan menghampiri Kirana yang sedang duduk. Nyonya Brian, apa kabar? Tanya Danisa dengan merentangkan kedua tangannya. Lebay lo. Udah duduk aja sini, kata Kirana menepis tangan Danisa. Sombong bener Nyonya Brian. Mentang-mentang udah jadi pemilik rumah gedong ini, ucap Danisa dengan sinis. Lo mau apa datang ke rumah suami gue, tanya Kirana. Lo kenapa telepon gue? Kangen lo sama gue? Tanya Danisa tak kalah ketus. Kedua sahabat itu jika sudah bertemu ada saja kelakuannya. Kadang Kirana yang ketus pada Danisa, kadang juga dia pasrah padanya. Namun, Danisa dan Kirana meski berbeda sifat mereka saling menyayangi. Gue bosan di rumah, enggak boleh antar Michelle sekolah. Ya, meski di sekolah juga gitu-gitu doang, kata Kirana. Berbicara dengan Danisa, sepertinya dia sudah terbawa dengan gaya bicara Danisa. Jika tidak seperti itu maka akan sakit hati terus, karena Danisa orangnya ceplas-ceplos. Gak boleh kenapa? Tanya Danisa heran. Gue sakit. Kata Kirana menyembunyikan sesuatu. Tangan Danisa ditempelkan di kening Kirana, namun dia heran tidak merasakan panas tubuhnya. Lo enggak panas kok, terus lo sakit apa? Tanya Danisa heran. Kirana menunduk, pipinya memerah menahan malu meski tidak mengatakannya. Danisa belum sadar dengan perubahan pipi Kirana, namun dia pun akhirnya tersenyum senang. Jiwa usilnya pun keluar. Sakit apa, Nyonya Brian? Bisik Danisa pura-pura tidak tahu. Apa sih lo, enggak sakit apa-apa kok. Kilah Kirana masih memerah pipinya dan tersenyum malu. Udah belah duren nih, gimana? Melayang gak rasanya? Tanya Danisa menggoda Kirana. Kirana malah menepuk tangan Danisa tanda malu dan senyumannya. Hahaha, tuh kan. Kalau bercinta tuh asyik, seperti terbang melayang. Nikmatnya kata Danisa dengan tangannya meraba lehernya. Apa sih lo? Lo belum nikah ya, jangan lo begitu lagi. Dosa lo lakuin gitu sebelum nikah, kata Kirana dengan ketus menutupi rasa malunya. Danisa benar-benar meledek Kirana, dia tertawa lepas dan menggoyangkan tangan Kirana. Gue udah enggak lakuin itu lagi. Gue mau tobat, mau cari jodoh kayak lo. Om Duda nikmat dan kaya raya. Kenapa ya kemarin gue menolak tawaran Bang Morgan buat jadi guru les anaknya Tuan Brian? Gue nyesel deh, kata Danisa dengan raut wajah menyesal. Ya karena lo lagi tergila-gila sama si Bruno itu. Lagian ya, gue cinta sama dia. Dan dia juga. Hehehe, kata Kirana. Lo aja kemarin-kemarin dipecat datang ke gue. Sekarang, tolong carikan gue duda hot juga dong. Haduh, gue enggak kenal siapa-siapa. Lah, yang pinter cari cowok kan Elo, kenapa minta ke gue?
Tapi, suami lo pasti ada teman bisnisnya yang hot juga. Nggak tahu gue. Nanti gue tanyain, lo mau minum apa? Hais, baru sekarang lo nawarin gue minum. Apa aja deh. Ya udah, tunggu di sini gue mau ambil di dapur. Kata Kirana beranjak dari duduknya. Dia melangkah pergi, dengan langkah pelan dan sedikit merenggang. Danisa memperhatikan cara jalan Kirana, pelan dan merenggangkan kedua kakinya. Ia pun tersenyum lucu. Wah, ternyata ganas juga ya Tuan Brian. Sampai Nyonya Brian jalan aja diseret dan egang, hahaha. Kirana kesal dengan ledekan sahabatnya itu. Kakak beradik benar-benar hobi sekali meledek, pikir Kirana. Dia tidak menanggapi ledekan Danisa, ia terus melangkah meski intinya masih terasa perih. Dan sudah pasti, Danisa akan meledeknya lagi nanti habis-habisan. Tak berapa lama, Kirana membawa minuman jus jeruk untuk Danisa. Lalu duduk lagi di dekat Danisa, sedangkan Danisa hanya senyum-senyum sendiri sambil menatap Kirana. Kuat banget ya Tuan Brian menggenjot lo? Udah sih, kenapa itu terus yang dibahas? Lo mau apa datang ke rumah? Kan gue mau bilang, mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Lo curang ya enggak ngasih kabar gue. Udah mau 2 bulan, gue baru tahu dari Bang Morgan, kalau lo udah nikah sama Tuan Brian. Gimana ceritanya? Tanya Danisa penasaran, ingin mendengar cerita tentang pernikahan dadakan sahabatnya itu. Gue juga nggak nyangka dia menikahi gue. Ya, jodoh juga sih, meski jalan cerita cinta dan menikahnya enggak sesuai harapan. Tapi gue seneng sih menikah dengannya, kata Kirana. Lo pinter ya, rebut hati anaknya papinya juga lo pikat juga, kata Danisa. Enggak tahu juga, lah dia yang bohong sama ayah ibu gue demi mau nikahin gue. Menarik ya cerita lo itu. Gue boleh enggak jadi pelakor? Hehe. Hais, lo jangan sampai gue damprat deh. Laudia juga mau gue labrak kalau tahu terus pepet suami gue, kata Kirana. Laudia siapa? Yang waktu di kafe itu? Iya. Ciri-ciri istri bucin nih. Ya udah deh, gue mundur. Lagian suami lo bukan selera gue, takut gue kalau sama orang kekar-kekar gagah gitu. Gue enggak kuat, hahaha. Halah, lo sama Bruno juga ngelakuin beberapa kali. Melakukan apa, sayang? Bersambung.